Selamat datang dan selamat bergabung di channel Motovlog bersama saya, Iwan Saragi. Saya bisa karena saya terbiasa. Satu kata, satu tujuan, sukses. Yes, gas terus. Hahaha. Apa kabar teman-teman channel Motovlog semua? Saya berharap semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hahaha. Bagaimana kabar keluarga Anda hari ini? Bagaimana kabar anak-anak Anda, saudara Anda? Bagaimana juga dengan pekerjaan Anda? Lancar tentunya dong. Hai. Dan yang pastinya adalah sehat selalu dan sehat selalu dan sehat selalu. Gas terus. Kali ini saya sedang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hai. Apakah Anda adalah keluarga Wonosari, Gunung Kidul? Apakah Anda tinggal di sini, bekerja di sini, atau main-main atau gas terus, jangan berhenti. Dung dung tang dung 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 dung. Kali ini saya bukan membahas tentang Wonosarinya, tetapi berbeda topik. Kali ini saya berada di Wonosari menuju Pasar Semin atau lingkungan Kecamatan Semin. Kita akan melintasi Wonosari via Karangmojo dan sampai di tujuan Pasar Semin. Tapi kali ini saya bukan membahas tentang Wonosari, Karangmojo atau Pasar Semin. Lebih tepatnya saya akan membahas tentang hukum-hukum alam. Apakah Anda tahu dan mengerti tentang hukum-hukum alam? Kita akan bahas di sini. Dan sebelum kita lanjut videonya ini, perjalanan kita ini, jangan lupa subscribe channel Iwan Saragi. Oke, baik. Kita akan berbicara atau membahas tentang hukum-hukum alam. Teman-teman semua, hukum-hukum alam ada 9. Di antaranya 1, hukum sebab akibat. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang kedua, hukum kompensasi. Yang ketiga, hukum pengendalian. 4, hukum kepercayaan. 5, hukum konsentrasi. 6, hukum daya tarik. Ketujuh, hukum kesesuaian. 8, hukum pertumbuhan. Dan ke-9 adalah hukum pengisian. Ya teman-teman, hukum-hukum alam ada 9 yang saya tahu ya. Silakan teman-teman dicek atau dievaluasi, atau mungkin saya salah. Tapi yang saya tahu ada 9. Baik teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini adalah hukum besi atau hukum utamanya, yang supaya lebih mudah kemudian dipecah menjadi hukum-hukum yang lebih spesifik. Intinya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dunia ini, ya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini. Jika seseorang itu sukses, itu karena dia menjalankan cara-cara tertentu. Begitu juga jika ada seseorang yang gagal, itu juga disebabkan oleh cara-cara yang menuju kegagalan. Apa yang kita tuai saat ini adalah hasil dari benih mental yang kita tabur di masa lalu. Apa yang kita tuai saat ini adalah hasil dari benih yang kita tabur di masa lalu. Jika kita ingin menuai kesuksesan di masa depan, maka kita harus menabur benih mental kesuksesan
di masa sekarang. Jika Anda sekarang melakukan suatu perbuatan buruk yang menyebabkan rezeki seseorang turun, maka Anda pun akan menuai penurunan rezeki Anda sendiri. Misalnya menyebarkan berita-berita buruk, entah benar atau bohong, tentang sebuah produk sehingga tidak laku. Anda akan menerima akibatnya berupa penurunan rezeki Anda. Hahaha, gas terus. Begitu juga sebaliknya. Jika Anda menanam benih-benih kebaikan yang menyebabkan rezeki orang meningkat, maka otomatis Anda akan menuai akibat berupa peningkatan rezeki Anda. Zig Ziglar mengatakan bahwa jika Anda ingin mengalami kesuksesan yang bermakna, maka Anda harus terlebih dahulu membuat orang lain sukses. Mengapa para pengusaha besar itu bisa ongkang-ongkang kaki di rumah? Karena sebelumnya dia sudah membuat sukses para direktur, manajer, dan pegawainya. Mengapa Anda terus-menerus bekerja keras? Mungkin karena Anda kurang membantu orang lain untuk lebih sukses. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Jika Anda sekarang melakukan suatu perbuatan buruk yang menyebabkan rezeki seseorang turun, maka Anda pun akan menuai penurunan rezeki Anda sendiri. Hahaha, gas terus. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Semoga tercerahkan dan menginspirasi. Dan kita lanjut yang kedua, yaitu hukum kompensasi. Deng 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 dis deng dis. Oke, lanjut. Hukum kompensasi mengatakan bahwa Anda mendapatkan hasil sebanding dengan upaya atau kontribusi yang Anda lakukan. Jika ada seseorang yang sekarang mendapat hasil yang melimpah, maka itu hanya memiliki satu arti. Dia sudah melakukan sesuatu jauh lebih banyak daripada seharusnya. Ya, jauh lebih banyak daripada seharusnya. Dia akan mendapatkan imbalan yang seimbang dengan yang dilakukan, entah sekarang atau yang akan datang. Mereka menabur banyak benih sehingga tidak heran mereka akan menuai lebih banyak hasil. Anda pun juga akan mengalaminya jika melakukan hal yang sama. Banyak loh orang yang hitung-hitungan dalam mengerjakan sesuatu. Mereka yang bekerja harian sengaja melakukan kerjanya dengan lambat supaya pekerjaan yang seharusnya bisa dikerjakan dalam 2 hari bisa dapat upah untuk 3 hari. Ini namanya malas-malasan ini. Hehe, gas terus. Justru itu Anda jangan heran jika rezeki Anda pun nantinya akan hitung-hitungan dengan Anda. Oke? Dan sebaliknya, ada dalam situasi apapun bekerja sangat keras melebihi yang seharusnya. Seringkali tidak seimbang antara upah yang diperoleh dengan pekerjaan yang dilakukan. Tapi jangan khawatir, Anda tetap akan mendapat imbalan yang pantas dan sesuai dengan kerja keras Anda. Oke, gas terus. Bahkan jika imbalannya itu baru Anda terima lama kemudian, imbalan itu akan tumbuh membesar sesuai hukum pertumbuhan. Ya teman-teman, hukum pertumbuhan atau hukum kompensasi adalah sama. Begitu juga jika Anda merawat rumah yang Anda tinggali sekarang ini seperti Anda merawat rumah Anda sendiri, maka Anda bisa dengan cepat Anda akan memiliki rumah sendiri. Gas terus, hai. Dan di sini sudah mengerti ya teman-teman hukum pertumbuhan atau hukum kompensasi. Dan kita lanjut yang ketiga, yaitu hukum pengendalian. Ya, kita bahas tentang hukum pengendalian. Hukum pengendalian mengatakan, jika Anda membiarkan pihak lain
yang mengendalikan Anda, maka akan muncul stres dan tekanan-tekanan lain yang bisa menimbulkan penyakit. Jangan membiarkan orang lain untuk membuat kita tertekan agar tidak menjadi penyakit. Begitu ya teman-teman kira-kira. Karena itu di banyak negara muncul pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang tidak ingin negaranya dikendalikan pihak lain. Mereka ingin bisa mengendalikan sendiri negaranya. Atau juga dengan di rumah tangga. Rumah tangga mereka tidak akan dicampuri orang lain. Mereka tidak suka rumah tangganya dicampuri oleh orang lain, pihak keluarga, teman, atau saudara sekalipun. Mereka ingin berdikari sendiri. Tetapi sangat disayangkan, hanya sedikit orang yang bersedia mati untuk dirinya, hanya sedikit, agar dirinya tidak dikendalikan orang lain. Jauh lebih banyak orang yang justru berusaha mengikatkan dirinya pada sesuatu supaya mereka bisa mendapatkan nafkah yang cukup ya. Ada yang mengikatkan dirinya pada bos atau majikan atau sebagai karyawan lah ya. Ada juga yang mengikatkan dirinya pada klien atau pelanggan dan pengusaha. Kedua-duanya ya sama stresnya. Mereka harus meninggalkan acara ulang tahun anaknya karena bos memanggil atau klien membutuhkan. Kemudian mereka protes, mengapa sih hidup mereka penuh stres dan mudah terkena penyakit? Karena mereka sudah terikat oleh bosnya sendiri, tidak bisa protes. Kalau diprotes PHK atau dipecat. Apakah Anda masih dalam kondisi seperti ini? Cus, keluar dari zona nyaman Anda. Mereka yang mengerti hukum ini akan berusaha sekuat tenaga agar kita sendiri dan bukan orang lain yang memegang kendali atas kehidupan kita sendiri. Caranya ya dengan berjuang supaya freedom, bebas waktu, bebas uang, atau merdeka secara keuangan dan merdeka secara waktu. Mereka yang bisa mencapai tingkat kehidupan seperti ini biasanya menjadi awet muda dan tidak mudah terkena penyakit. Jelas dong ya. Namanya udah bebas, pasti senang, bahagia, dan awet muda. Dan bisa mengatur waktunya sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini paham ya? Kita akan lanjut atau stop? Pastinya lanjut dong. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Dan yang keempat adalah hukum kepercayaan. Hukum kepercayaan berbunyi, apapun yang Anda percayai dengan sungguh-sungguh dan melibatkan emosi akan menjadi kenyataan Anda sendiri. Jika kita percaya bahwa kita akan sukses besar dalam kehidupan ini, maka kesuksesan pula yang akan kita peroleh. Yakin dan percaya. Hai. Sayangnya, sangat jarang seseorang memiliki kepercayaan diri yang kuat. Biasanya kita cenderung mencari orang lain untuk memperkuat kepercayaan kita. Seperti contoh, jika kita ingin mencapai sesuatu, misalnya kenaikan pangkat, umumnya kita meminta ke seorang pemuka agama untuk mendoakan kita. Meskipun doa yang paling manjur adalah doa yang diucapkan oleh mereka yang berkepentingan. Kita mencari orang yang berpangkat untuk mendoakan kita. Tetap saja kita merasa lega dan percaya akan terkabul setelah seseorang kiai mendoakan. Padahal apakah sang kiai akan mendoakan kita? Belum tentu. Bahkan ada juga yang mencari sarana lain. Misalnya datang ke Gunung Kawi untuk mendapat sarana yang bisa membuat rezekinya bertambah. Jika di sana kejatuhan daun pohon
dewandaru yang tumbuh di sana, berarti Tuhan yang Maha Kuasa mengizinkan dia menjadi sukses. Tentu saja mereka akan sukses karena percaya sehingga selalu berpikir positif. Misalnya mengalami kerugian 1 miliar, akan berpikir untung kejatuhan daun dewandaru, kalau tidak pasti rugi 10 miliar. Hehehe. Supaya kita bisa memiliki kepercayaan yang kuat bahwa kita bisa sukses, maka masuk ke komunitas orang sukses. Kita cari inspirasi dan kisah-kisah orang-orang sukses yang tadinya memiliki kondisi yang sama dengan kita. Dengan melihat hal itu, akan muncul kepercayaan yang kuat bahwa kita juga akan bisa sukses seperti mereka. Hai. Dan setelah kita melihat orang-orang sukses, karena melihat itulah muncul kepercayaan yang membuat kita menjadi sukses. Oke ya, itulah hukum-hukum kepercayaan. Sekarang kita masuk ke hukum yang kelima, yaitu hukum konsentrasi. Kali ini kita akan persingkat saja ya. Kita ambil intinya saja. Hukum konsentrasi adalah semakin Anda memikirkan sesuatu, semakin besar kapasitas dan energi mental yang Anda curahkan pada hal itu. Semakin kuat pikiran itu, semakin kuat pengaruhnya pada perilaku Anda, dan itu akan semakin mendekatkan pada kenyataan. Intinya, semakin Anda tidak menginginkan sesuatu, Anda akan semakin mendapat sesuatu yang tidak diinginkan itu. Begitu juga sebaliknya. Dan kita lanjut ke 6, yaitu hukum daya tarik. Hukum daya tarik adalah sebuah magnet hidup yang menarik ke dalam hidup Anda orang-orang atau situasi yang serasi dengan pemikiran dominan Anda. Pikiran Anda menciptakan suatu medan energi yang bergetar pada kecepatan yang ditentukan oleh tingkat emosi yang menyertai pemikiran tersebut. Kita lanjut hukum yang ke-7, yaitu hukum kesesuaian. Dunia di luar diri Anda merupakan cerminan dari dunia di dalam diri Anda. Sikap orang lain kepada Anda merupakan cerminan sikap Anda terhadap mereka. Dengan siapa Anda bergaul dan berteman menggambarkan siapa diri Anda sebenarnya. Burung yang warna bulunya sama akan berkumpul bersama-sama. Dan hukum yang ke-8 dan ke-9, saya sarankan buat teman-teman silakan komen dan cari tahu. Dan bagi siapa yang menemukan, komen ya guys, apa bunyinya dan apa artinya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.